Hello guys, hai para pejuang-pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Sebelumnya selamat kepada teman-teman yang telah lolos pada tahap SKD dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti tahap SKB. Kali ini kita akan membahas prediksi soal full pembahasan untuk SKB Farmasi. Sekali lagi bahwa ini adalah pembahasan untuk soal-soal SKB Farmasi. Teman-teman jangan lupa untuk mengambil alat tulis dan pulpen agar teman-teman bisa mencatat menurut teman-teman hal-hal yang penting sehingga bisa menjadi modal teman untuk mengikuti ujian nanti SKB yang sesungguhnya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengklik juga tombol subscribe dan tombol lonceng tepat yang ada di bawah berikut ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan tentang prediksi dan full pembahasannya. Dan jangan lupa jika Anda belum melihat video sebelumnya untuk SKB Farmasi, Anda bisa melihat video yang saya upload sebelumnya setelah Anda melihat video berikut ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas soal yang pertama. Berikut adalah soal prediksi SKB Farmasi. Soal nomor 1. Tablet yang digunakan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung dan absorpsi terjadi di dalam usus adalah A. Tablet hisap, B. Tablet salut gula, C. Tablet salut film, D. Tablet salut enterik, E. Tablet effervescent. Jawaban yang tepat adalah D. Tablet salut enterik. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Tablet salut enterik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman, bahwa jenis-jenis tablet itu ada bermacam-macam. Nah, teman-teman harus mengetahui sebenarnya bahwa apa itu tablet. Nah, tablet adalah Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara keempat cetak, berbentuk pipi dengan kedua permukaan rata atau cembung dan mengandung satu atau beberapa bahan obat dengan atau tanpa zat tambahan. Sekali lagi, apa itu tablet? Tablet adalah sediaan padat yang kompak yang dibuat secara keempat cetak, berbentuk pipi dengan kedua permukaan rata atau cembung dan mengandung satu atau beberapa bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, apa-apa saja jenis tablet? Yang pertama harus kita ketahui adalah tablet hisap. Nah, tablet hisap itu apa? Nah, tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Sekali lagi, tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Kedua, ada tablet kunyah. Nah, apa itu tablet kunyah? Tablet kunyah adalah tablet yang penggunaannya dengan cara dikunyah. Sekali lagi, tablet kunyah adalah tablet yang penggunaannya dengan cara dikunyah. Kemudian ada tablet sublingual. Nah, apa itu tablet sublingual? Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Sekali lagi, tablet sublingual adalah tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Kemudian ada tablet salut film. Nah, tablet salut film. Apa itu tablet salut film? Tablet salut film adalah sediaan yang dibuat tablet ini secara keempat cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulosa atau film yang bersifat tipis atau transparan. Nah, sediaan ini memiliki sifat bahan aktif lebih stabil dibanding tablet biasa dan biasanya cocok untuk bahan obat yang rasa dan baunya tidak menyenangkan.
Sekali lagi, tablet salut film ini adalah tablet yang dibuat secara kempa cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulosa atau film yang bersifat tipis atau transparan. Nah, biasanya sediaan ini memiliki sifat bahan aktif lebih stabil dibanding tablet biasa dan cocok untuk bahan obat yang rasa dan baunya tidak menyenangkan. Kemudian jenis tablet itu ada tablet effervescent. Nah, apa itu tablet effervescent? Tablet effervescent adalah tablet selain mengandung zat aktif, juga mengandung campuran asam dan natrium bikarbonat. Apabila dilarutkan dalam air, akan menghasilkan karbon dioksida. Sekali lagi, apa itu tablet effervescent? Tablet effervescent adalah tablet sediaan mengandung zat aktif, juga mengandung campuran asam dan natrium bikarbonat. Apabila dilarutkan dalam air, akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian ada tablet salut enterik. Tablet salut enterik. Nah, apa itu tablet salut enterik? Tablet salut enterik adalah tablet yang digunakan untuk tujuan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung. Nah, biasanya tablet ini absorpsi obat baru terjadi di dalam usus dan dilakukan untuk obat yang rusak atau inaktif karena cairan lambung atau obat yang dapat mengiritasi lambung. Nah, di dalam soal ditanya adalah tablet yang digunakan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung dan absorpsi terjadi dalam usus adalah, jawaban yang tepat adalah D. Tablet salut enterik. Karena tablet salut enterik ini biasanya dibuat untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung dan dilakukan untuk obat yang rusak atau inaktif karena cairan lambung atau obat yang dapat mengiritasi lambung dan absorpsi obat baru terjadi di dalam usus. Maka nomor 1 jawaban yang tepat adalah E. Tablet effervescent. Soal nomor 2. Tablet yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida adalah A. Tablet kunyah, B. Tablet effervescent, C. Tablet salut film, D. Tablet sublingual, E. Tablet salut enterik. Jawaban yang tepat adalah B. Tablet effervescent. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah B. Tablet effervescent. Nah, apa itu tablet effervescent? Nah, tablet effervescent itu tablet selain mengandung zat aktif juga mengandung campuran asam dan natrium bikarbonat. Nah, apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, tablet kunyah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah tablet yang penggunaannya dengan cara dikunyah. Kemudian kalau tablet salut film adalah tablet yang merupakan dibuat secara kempa cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulosa atau film yang bersifat transparan atau tipis, dan sediaan ini biasanya memiliki sifat bahan aktif lebih stabil dibandingkan tablet biasa dan cocok untuk bahan obat yang rasa baunya tidak menyenangkan. Kemudian kalau tablet sublingual adalah tablet yang diletakkan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Kemudian tablet salut enterik ini yang digunakan tujuannya untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung dan biasanya untuk obat yang rusak atau inaktif karena cairan lambung atau obat yang dapat mengiritasi lambung. Dan obat tablet salut enterik ini obat baru terjadi di dalam usus absorpsinya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Tablet effervescent. Untuk lebih memantapkannya, kita kerjakan soal nomor 3. Sediaan yang berbentuk padat yang mengandung obat yang dimasukkan ke dalam vagina adalah A. Suppositoria rektal, B. Ovula, C. salep, D. gel, E. lotion. Sekali lagi, sediaan yang berbentuk padat yang mengandung obat yang dimasukkan dalam vagina adalah A. Suppositorial rektal, B.
ovula, C. salep, D. gel, E. lotion. Jawaban yang tepat adalah B. ovula. Jawaban yang tepat adalah B. ovula. Teman-teman harus mengetahui bentuk-bentuk dari sediaan. Nah, suppositoria rektal. Apa itu suppositoria? Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang mengandung obat dan cara penggunaannya dengan memasukkannya ke dalam salah satu rongga tubuh. Nah, suppositoria rektal ini adalah suppositoria dimasukkan ke dalam rektum atau disebut dengan suppositoria rektal. Sementara suppositoria ovula adalah suppositoria yang biasa dimasukkan ke dalam vagina atau disebut dengan ovula. Nah, kemudian apa itu salep? Salep adalah sediaan setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar. Umumnya memakai dasar salep hidrokarbon seperti vaselin album dan vaselin flapum dan dasar salep absorpsi seperti adepslanae dan lanolin. Sekali lagi, salep adalah sediaan setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar, umumnya memakai dasar salep hidrokarbon seperti vaselin album dan vaselin flapum dan dasar salep absorpsi seperti adepslanae dan lanolin. Kemudian apa itu gel? Gel atau disebut dengan jelly adalah sediaan semi padat yang sedikit cair, kental dan lengket yang mencair waktu kontak dengan kulit, mengering sebagai suatu lapisan tipis dan tidak berminyak. Maka sediaan yang berbentuk padat yang mengandung obat yang dimasukkan ke dalam vagina adalah jawaban yang tepat adalah B. ovula. Untuk lebih memantapkannya, kita kerjakan soal nomor 4. Sediaan obat yang digunakan lewat mulut atau nasal dengan cara dihirup untuk kegunaan kerja setempat pada cabang-cabang bronkus atau untuk efek sistemik lewat paru-paru adalah A. spray, B. inhaler, C. krim, D. gargarisma, E. gutae. Jawaban yang tepat adalah B. inhaler. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. inhaler. B. inhaler. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Apa itu spray? Spray adalah larutan air atau minyak dalam tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi halus untuk digunakan secara topikal, saluran hidung, faring atau kulit. Sekali lagi, spray adalah larutan air atau minyak dalam tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi halus untuk digunakan secara topikal, saluran hidung, faring atau kulit. Sementara inhaler, obat atau larutan obat yang diberikan lewat nasal atau mulut dengan cara dihirup, dimasukkan untuk kerja setempat pada cabang-cabang bronkus atau untuk efek sistemik lewat paru-paru. Kemudian apa itu krim? Krim adalah sediaan semi padat yang banyak mengandung air sebagai vehikulum, dapat berupa emulsi oil dalam water atau emulsi air dalam minyak. Sekali lagi, krim sediaan semi padat yang banyak mengandung air sebagai vehikulum, dapat berupa emulsi air dalam minyak. Apa itu gargarisma? Gargarisma adalah obat yang dikumur sampai tenggorokan dan tidak boleh ditelan. Sekali lagi, gargarisma adalah obat yang dikumur sampai tenggorokan dan tidak boleh ditelan. Sementara gutae itu adalah sediaan cair yang pemakaian dengan cara meneteskan, di mana sediaan gutae ini atau sediaan tetes ini terbagi atas tetes oral, tetes mata, tetes telinga, dan tetes hidung. Sekali lagi, gutae ini adalah sediaan cair yang pemakaiannya dengan cara meneteskan, di mana sediaan gutae atau tetes ini terbagi atas tetes oral, tetes mata, tetes telinga, dan tetes hidung. Maka jawaban yang tepat adalah B. inhaler. Soal berikutnya.
Sediaan obat yang digunakan dengan cara dikumur dan tidak untuk ditelan adalah A. Gargarisma, B. Gutai, C. Salep, D. Lotion, E. Krim. Jawaban yang tepat adalah A. Gargarisma. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa gargarisma itu obat yang dikumur sampai tenggorokan dan tidak boleh ditelan. Gutai itu adalah sediaan cair yang pemakaian dengan cara menteteskan. Sementara itu salep, sediaan setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar, umumnya memakai dasar salep hidrokarbon, vaselim album dan vaselim flapum, dan dasar salep absorpsi adepslanaid dan lanolin. Sementara untuk lotion itu adalah sediaan cair yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Sekali lagi, lotion, sediaan cair yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Sementara untuk krim adalah sediaan semi padat yang banyak mengandung air. Sebagai venikulum dapat berupa emulsi air dalam minyak. Topik selanjutnya tentang pengelompokan obat. Soal nomor 6. Daftar obat bebas terbatas yang penjualannya dibatasi hanya di apotek atau toko berizin adalah A. Daftar obat G, B. Daftar obat O, C. Daftar obat W, D. Obat herbal, E. Obat tradisional. Jawaban yang tepat adalah teman-teman, untuk mengerjakan soal ini saya mau menjelaskan dulu apa itu daftar obat G, kemudian saya harap teman-teman setelah saya menjelaskannya teman-teman sudah bisa mengerti. Oke, soal berikutnya itu adalah tentang daftar obat, di mana pengelompokan obat ini terdiri dari obat daftar G, obat daftar O, obat daftar W, ada juga obat bebas terbatas, dan obat tradisional atau obat lain-lainnya seperti obat herbal. Daftar obat G. Apa itu daftar obat G? Daftar obat G adalah obat yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter dan bertanda dot merah, di mana terdiri dari lingkaran merah dan garis tepinya itu berwarna hitam. Kemudian apa itu daftar obat O? Daftar obat O adalah obat golongan opiat yang diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaannya, seperti obat-obat narkotika. Kemudian daftar obat W. Daftar obat W adalah obat bebas terbatas. Penjualannya dibatasi hanya di apotek atau toko obat berizin bertanda. Daftar obat W adalah obat bebas terbatas. Penjualannya dibatasi hanya di apotek atau toko obat berizin bertanda dot biru. Kemudian ada obat bebas, di mana obat yang boleh dijual di mana saja, bertanda dot hijau. Sementara kalau obat tradisional itu adalah obat yang mengandung tanaman obat herbal. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 6, di mana daftar obat bebas terbatas yang penjualannya dibatasi hanya di apotek atau toko obat berizin adalah daftar obat daftar W. Maka jawaban yang tepat adalah C. Daftar obat W. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Daftar obat yang diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaannya ialah A. Daftar obat G, B. Daftar obat O, C. Daftar obat W, D. Daftar obat bebas, obat herbal, E. Obat tradisional. Jawaban yang tepat adalah B. Daftar obat O. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah B. Daftar obat O, di mana obat O ini obat golongan opiat yang diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaannya, narkotika lah. Untuk daftar obat G sudah saya jelaskan sebelumnya, ini daftar obat yang harus diresepkan oleh dokter bertanda dot merah. Sementara daftar obat W, obat bebas terbatas, penjualannya dibatasi hanya di apotek atau toko obat berizin bertanda dot biru. Kemudian obat bebas
Ada obat bebas, obat yang boleh dijual di mana saja bertanda dot hijau. Ada obat tradisional, obat yang mengandung tanaman atau obat herbal. Kemudian soal nomor 8 adalah tentang kembali ke topik insulin. Soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk insulin kerja cepat atau disebut dengan rapid acting adalah A. Lantus, B. Levemir, C. Novorapid, D. Humulin N, E. Insulatard. Jawaban yang tepat adalah C. Novorapid, di mana Novorapid merupakan insulin kerja cepat atau disebut dengan rapid acting. Sementara pilihan A atau Lantus itu adalah long acting atau kerja panjang. Kemudian Levemir itu juga long acting atau kerja panjang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan coba untuk membagikan kepada teman-teman apa-apa saja itu jenis-jenis insulin. Nah, jenis-jenis insulin itu terbagi atas ada insulin kerja panjang, ada insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, ada insulin kerja menengah, kemudian ada insulin analog campuran. Yang pertama topiknya adalah tentang insulin kerja cepat atau sering disebut dengan rapid acting. Nah, insulin kerja cepat ini atau disebut dengan rapid acting, contoh-contohnya itu adalah insulin Lispro. Nah, di pasaran sering disebut dengan Humalog. Kemudian ada insulin Aspart. Insulin Aspart ini contohnya di pasaran seperti Novorapid. Kemudian ada insulin glulisin. Contohnya di pasaran sering disebut dengan Apidra. Nah, di mana onsetnya itu adalah untuk rapid acting 5 sampai 15 menit. Kemudian puncak efeknya itu sekitar 1 sampai 2 jam dan lama kerjanya itu selama 4 sampai 6 jam. Kemudian jenis yang kedua adalah insulin kerja pendek atau disebut dengan short acting. Sekali lagi yang kedua adalah insulin kerja pendek atau disebut dengan short acting. Nah, insulin kerja pendek ini contohnya itu adalah Humulin R, Actrapid, di mana onsetnya itu 5 sampai 15 menit. Kemudian efeknya itu kira-kira 1 sampai 2 jam. Dan lama kerjanya itu adalah 4 sampai 6 jam. Teman-teman jangan lupa untuk mencatatnya ya. Kemudian untuk ada ketiga adalah insulin kerja panjang atau sering kita sebut dengan long acting. Nah, insulin kerja panjang atau long acting contohnya adalah yang pertama insulin glargin. Nah, insulin glargin ini sering disebut dengan Lantus. Kemudian kedua adalah insulin detemir sebeli dengan Levemir. Untuk insulin analog kerja panjang ini atau long acting, nah onsetnya itu yaitu 1 sampai 3 jam. Kemudian kalau puncak efeknya itu hampir tanpa puncak. Nah, lama kerjanya itu yaitu 12 sampai 24 jam. Kemudian ada insulin campuran atau human premise, di mana itu ada contohnya adalah 70/30 humulin, di mana 70% NPH, 30% reguler. Kemudian ada 70/30 mixtar, ada 70% NPH, 30% reguler, di mana onsetnya itu adalah
30 sampai 60 menit. Kemudian puncak efeknya itu 3 sampai 12 jam. Nah, itu adalah jenis-jenis insulin. Nah, untuk lebih memantapkannya, coba kita kerjakan soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk insulin kerja panjang atau long acting adalah A. Lantus, B. Novorapid, C. Apidra, D. Lispro, E. Actrapid. Jawaban yang tepat adalah A. Lantus. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Lantus. Karena Lantus ini termasuk long acting atau kerja panjang. Novorapid itu kerja cepat. Kemudian kalau Apidra itu juga kerja cepat atau rapid acting. Kemudian ada Lispro itu juga kerja cepat atau acting, contohnya Humalog. Kemudian kalau Actrapid itu kerja pendek atau short acting. Maka jawaban yang tepat adalah A. Lantus. Soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk terapi obat hiperglikemik adalah A. Simvastatin, B. Omeprazol, C. Metformin, D. Ciprofloxacin, E. Captopril. Jawaban yang tepat adalah C. Metformin. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Metformin. Simvastatin adalah obat hiperlipidemia atau obat anti kolesterol. Omeprazol adalah obat lambung. Kemudian ciprofloxacin adalah golongan obat antibiotik. Captopril adalah obat anti hipertensi. Maka jawaban yang tepat adalah di bawah yang termasuk terapi obat hiperglikemik atau penyakit gula adalah C. Metformin. Demikianlah pembahasan prediksi soal SKB Farmasi. Semoga bermanfaat dan bisa bagikan ke teman yang lain, dan jangan lupa untuk mengikuti video kita selanjutnya. Selamat berjuang, salam edu.